Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Mas Ongki dari Atmajaya Motor Malang. Tentu teman-teman sudah banyak tahu saya ya. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang siang di sini pada bulan Juli 2020 saya mau mereview hardtop. Kebetulan saya baru dapat ini. Ini agak berbeda dari biasanya karena kan saya biasanya kan mereview mobil murah-murahan gitu. Nah, ini sekarang saya mereview mobil ini. Ini tua, tapi harganya menggila sekarang. Saya nggak tahu kenapa menggila. Ini saya juga bukan penghobi banget kok, tapi saya berusaha menjadi bagian dari itu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman dan suhunya hardtop. Nah, kita di sini sama-sama belajar. Saya mohon bimbingannya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi nanti kalau ada kurang silahkan ditambahi di deskripsi. Nanti maksud saya di komen. Nah, di kurang kita sama-sama pembelajaran. Mobil ini tahun 1970, Toyota Land Cruiser. Menurut dokumennya Land Cruiser ya. Toyota Land Cruiser tipenya hardtop. Di dalam STNK-nya itu ini bermesin aslinya 1F 3900 cc 6 silinder segaris inline topo bosone. Ada yang unik, mobil ini tipenya hatchback. Jadi di dalam STNK-nya ini tertulis Land Cruiser hardtop. Tadi kan ada yang bukaan gini kayak pintu rumah itu kuputarung apa bandor. Ini bukaannya ke atas sama ke bawah. Ini tipenya hatchback. Nah, mobil ini dalam kondisi cukupan. Jadi kenapa saya bawa mobil yang cukupan, nggak bawa yang rare? Jujur ya, saya mampunya beli yang cukupan. Karena yang rare mobil ini rotor ini mas. Karena yang rare mobil ini bisa di harga perkiraan ya sekelas Pajero bekas dengan seri yang terbaru. Zaman kira-kira sendiri harganya berapa? Dan akan cenderung naik. Jadi saya nggak tahu, saya dulu waktu masih sekolah itu mobil seperti ini itu murah kok. Dulu itu ya hanya seharga 2 sepeda motor baru lah dulu itu, seharga kijang gitu. Sekarang mobil ini nggak tahu kenapa harganya mahal. Nah, mobil yang banyak berada di pasaran itu yang seperti ini kondisinya. Bahkan banyak yang jauh lebih buruk daripada ini. Kalau mobil seperti ini untuk transportasi masih bisa. Kalau saya kan tinggal di Malang itu untuk di daerah Bromo, di mana itu untuk. Jadi sekarang untuk paket wisata, untuk dipakai harian itu bisa mobil seperti ini. Ini mesinnya sudah tidak aslinya, dia sudah memakai mesin Toyota Dina. Jadi mesin ini solar, jadi mungkin tujuannya lebih irit karena yang 1F itu boros kalau dipakai harian. Jadi ini mobil yang kondisi biasa. Sik nak, bentar nak. Sama naik sih masuk, gak apa-apa. Jadi ini kondisi yang cukupan. Ini anak saya, ini nomor 1 ini. Sudah kelas 1 SD ya kamu ya. Tapi sekarang nggak sekolah. Karena ya pandemi ini, libur total. Ada virus ya. Nah, jadi ini tahun 70 kondisinya biasa. Kalau yang vintage, yang original, yang rare ada ya barangnya 1001, sangat langka dan harganya juga sudah menggila. Saya itu sampai lihat harganya itu sampai waduh seperti ini. Tapi ya kenyataannya memang segitu. Jadi untuk yang hobi saja itu dan yang berkantong tebal. Kalau orang-orang seperti saya ini ya semampunya seperti ini. Pokoknya kayak tombol pengen digawe gitu ya. Tapi mobil ini juga nggak jelek amat kok. Mobil ini juga kategorinya cukup bagus untuk kelasnya tahun segitu. Dia hatchback. Jadi perlu diketahui mobil ini kalau hatchback itu lebih relatif jauh lebih mahal daripada yang tipe biasa karena ini agak langka. Ini asli hatchback. Cara melihat Toyota Land Cruiser itu pertama kan bodi. Ini ada kekurangan bodinya, saya beritahu ya. Biasanya di sini tuh ada titik-titik gitu kalau masih kaleng gitu. Ada titik-titik gini. Ini sudah ketutup dempul titik-titiknya. Tapi rata-rata seperti ini. Tapi ini kenceng kok. Terus kaca ini menurut saya kaca ini salah. Harusnya kaca ini segini. Dia one piece kalau nggak salah namanya. Jadi kaca ini menurut saya salah. Dia
ini untuk tahun segini, tahun 70 ini kaca ini menurut saya loh ya. Nanti saya minta masukannya nanti ya di komentar, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Terus handle pintu ini juga salah. Ini model cungkil. Katanya Mas B Channel itu. Nah, senak. Ini harusnya dia model gini. Kalau orang Malang ngomongnya model pintu jeding. Jadi intinya gini terus dicengkel gini. Jadi ini handle pintunya harusnya gitu. Terus ini bukan tutup bensin ya, keliru ya. Ini dan jangan kira ini pengisian bahan bakar, enggak, ini untuk pernapasan kalau nggak salah. Oh, ini bisa dibuka gini sih, nak. Nah, ini kok pernapasan. Ini untuk AC kaki. Zaman dulu tuh ada ini untuk AC kaki. Jadi AC maksud saya itu ya angin cendela, bukan air conditioner ya, angin cendela. Ini AC kaki. Kemudian ini model lama, dia ada sepatu. Ini namanya sepatu. Ini sepatu. Ini model ini ada sepatu. Kalau ini untuk apa? Ini untuk, kalau ini kapnya ke atas, ini untuk dicantolkan. Nah, dicantolkan, silakan diterjemahkan sendiri. Dicantolkan di talange hardtop atas itu. Jadi di talang itu loh, Mas. Nah, itu. Nah, itu nanti ini, jadi yang tadi itu supaya gak ngeblak, Mas. Gak jatuh kapnya. Jadi ini kapnya dibuka ke atas, dicantolkan situ. Ya, enggak tahu dicantolkan ini bahasanya apa. Dicentel nih pokoknya lah. Ini grillnya modelnya seperti ini. Ini grillnya enggak tahu ini bener apa salah ya. Ada yang saya pernah lihat tuh Land Cruiser di sini, ada masuk sini. Ini kok grillnya gini. Kalau bumper ini jangan ditanya, ini kekuatannya luar biasa. Untuk sasis saya tidak menemukan mobil seperti ini keropos. Ini plat nomor pangkonnya ini sebetulnya ini hitam. Aslinya hitam. Sena. Pangkonnya hitam. Terus lampu rating ini betul. Ini masih made in Japan. Jadi ini original. Tapi tidak tahu ini bawaan pabriknya mobil ini apa enggak. Tapi ini lampu ini original. Nah, ini ada yang minus kayak ini, harusnya kan catnya belum saya rapikan. Terus ini juga harusnya warnanya merah. Itu belum saya rapikan. Ini ada tayangnya gini. Ini, tapi ini bagus. Ini masih bisa saya benahi, saya rapikan. Ini talang tindih-tindihnya ini masih ada. Jadi ini masih, jadi kalau lihat hardtop tuh gini, ininya masih ada. Berarti apa, mobil ini nggak pernah terguling. Menurut saya seperti itu. Terus pijakan kaki, bentar dah. Saman masuk aja le. Saman tahu ini fendernya ini luar biasa ini. Nah, ini mobil ini yang bikin mahal itu seperti itu. Bawahnya tahun segini tidak ada yang keropos. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Ini nomor rangkanya di sini. Juga tidak ada yang keropos nomor rangkanya. FJ40. Nah, ini sulit kalau cari. Saya tidak pernah menemukan ini keropos. Ini fendernya jaraknya segini ya. Saya masuk loh. Loh. Ini besar banget. Terus sini, Mas. Pintu ya. Jadi ini salah. Ini harusnya dia gini menurut saya. Terus dalam ini tidak ada apa-apa nih. Seperti ini. Ini tangki nih saya nggak suka ya. Tangki ini kok di dalam gitu loh. Ini kadang-kadang menimbulkan bau. Nah, bau bensin di dalam. Terus ini joknya sudah tidak original, sudah ala-ala Recaro gitu. Kalau dia originalnya dia biasa gitu, tapi oke lah. Harganya juga tidak seperti harga yang original. Mobil ini kalau ori harganya tadi seperti Pajero terbaru second. Dan bahkan dia cenderung naik. Kalau Pajero kan cenderung turun, ini akan cenderung naik terus. Ini kacanya harusnya one piece ke belakang Mas. Bodi belakang. Nah, ini enggak tahu untuk apa saya ya. Tapi ini setiap saya lihat hardtop ini kuat. Ini lampunya ini menurut saya salah. Ini harusnya lampunya bulat. Lampu ini harusnya bulat dia, bulat gitu. Ini lampunya ini. Terus di sini ada lampu atret. Terus di sini ada tulisan emblem Toyotanya di sini. Terus 4WD. Ini hilang.
Terus ini yang bikin dia istimewa, buka gini, ditarik. Duh, angel men rek. Nah, gini. Cek. Nah. Ini ditarik gini. Lah ini kan harusnya kan gini. Harusnya chrome. Buka gini lu, naik. Terus ini dibuka dari dalam. Diangkat, telek, diangkat lagi. Nah. Jadi ini namanya hardtop hatchback. Ini yang bikin dia relatif lebih mahal. Ini langka. Ini hatchbacknya, ini shockbreakernya ini harusnya dia ada yang original. Itu besar, warnanya kayak chrome. Jadi ini besar, warnanya kayak chrome. Tapi saya nyari juga nggak ketemu. Kalaupun toh nanti ketemu juga mahal. Jadi akhirnya ya ala kadari dibelikan ini. Ini tapi ya fungsi kan, dia kan dia menopang. Tapi ini yang original warnanya chrome besar gini. Itu mahal harganya. Betul mahal. Kayaknya setara sepeda motor deh harganya. Jadi teman-teman, partnya hardtop ini mahal, sangat mahal. Karena kalau yang nos loh ya, new all stock, yang ori-ori itu mahal. Karena apa mahal? Karena mobil ini adalah mobil yang berkualitas. Platnya ini tidak ada yang kropos. Ini sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun loh. 70 sekarang itu sudah 50 tahun. Ini seusia orang tua saya. Jadi mobil ini sudah 50 tahun tidak ada kropos. Terus platnya seperti ini, jangan pernah coba-coba sampean nabrak mobil ini. Kalau ada mobil ini dari kejauhan, sik nak, tak buka. Sama naik. Kalau ada mobil seperti ini dari kejauhan, jangan mendekat, dijauhi saja. Karena kalau apalagi sampean bawa mobil-mobil wis tau, saapike mobil saiki ya, ngomong ae Innova no. Kalau nyeruduk ini paling mau beset cetet tok. Bisa hancur wis. Ini betul-betul mobil perang. Ini ditutup. Ini namanya bopel. Saya tuh nak, gak ketok wong-wong kok. Nah, ini bopel kakak tua. Bopel kakak tua. Nih, bopel. Ini terus ditutup gini. Jelek. Terus bannya ya le ya. Ini. Terus kita ditarik. Ditarik. Ini wes. Jadi kalau velgnya ini original, saya suka velg yang seperti ini. Inilah. Saya suka velg ini original. Jadi itu original. Baut rodanya ada 6. Terus bawah sama lihat mas. Sasis sama slebor ini juga tidak kropos. Nah ini tahun segitu loh, 50 tahun mobil ini. Ini yang bikin dia mahal seperti itu. Untuk perawatan hardtop sampean harus butuh orang khusus. Rawat hardtop itu tidak sembarang bengkel bisa. Jadi ini harus bengkel khusus. Untuk teman-teman jangan ya, mobil ini juga saya jual. Mungkin harganya ya masih di bawah 200 juta lah. Ini mesinnya diesel, nanti tak ceritakan. Terus ini kekurangannya enak. Ini freelognya yang sebelah sini kok kepalanya nggak ada. Kepala freelognya. Yang sebelah kanan sana ada. Nah, sekarang tak contohkan cara membuka kap mesin. Jadi cuma ini. Ini gini, kanan kiri ya. Bisa Bran? Buka no Bran, Buka. Nah, yo ditarik ke bawah. Loh, ini ditarik ke bawah ini lah. Ditarik ke bawah ini lah, gini. Ini enggak ada gininya, enggak ada. Ininya enggak ada. Jadi langsung ditarik gitu. Tarik, dek. Terus gini, ini kalau cewek, kalau perempuan kalau perempuan terus orang juga nggak begitu tinggi, nggak bisa buat kap mesin ini. Sekarang nggak nutut, ya bisa tapi harus naik slebor ini, kan ya rada soro. Ini radiator ini bawaan, maksudnya model originalnya, mesinnya ini tidak ori. Jadi mesinnya yang asli itu dia 1F ini, mesinnya 1F kan tahun 70 itu masih 1F 3900 cc inline. Lah ini sudah diganti mesinnya Toyota Dina truk itu, dia 14B. Terus malah kok ditambahi turbo, jadi ya rodok enak ngono loh. Itu kalau pakai mesin ini enak dan irit kok. Saya pakai ini masih 19 gitu, dengan solar hanya 5.100 rupiah ya. Itu irit. 5150 kalau nggak salah solar itu. Jadi ini tak pakai sehari-hari juga irit. Kalau pakai bensin, ya enak sih, asik. Mesin bensin tuh kan
semut ya, halus. Tapi kan nggak kuat saya sama beli BBM ya, tak pakai hari-hari gitu. Ya enggak mau beli mobil ini kan karena gini lah. Karena mobil seperti ini untuk hobi itu yang original, hobi yang dengan orang yang berkantong tebal. Karena harganya juga mendekati 0,5 M, bahkan bisa lebih. Nah, itu jadi harus orang berkantong tebal. Kalau orang biasa-biasa ya segini wis lebih dari cukup. Jadi ini mobil ini bagus tapi tidak yang rare. Ini sudah bagus dan juga cukup antik kok. Ini hatchback itu cukup antik. Mesin ini sini Mas, ini kan pakai mesinnya Dina. Jadi untuk listriknya dia sudah 24 volt, jadi akinya double ini. Akinya ada dua. Akinya ada dua karena dia 24 valve. Terus turbo, ini turbonya juga asik kok, turbonya juga asik. Mobil ini larinya juga asik. Cuma remnya itu agak-agak medeni gitu, agak horor. Jadi remnya itu agak lambat responnya. Makanya kalau mobil ini jangan dekat-dekat mobil ini janganlah. Mobil ini remnya agak horor, terus power steeringnya itu agak geliur-geliur gini loh. Jadi kalau teman-teman bawa power steering itu berarti mobilnya agak gini-gini. Makanya jangan dekat-dekat. Apalagi mobil Anda LCGC, jangan dekat-dekat mobil ini. Kesenggol buyar Mas. Ini suratnya. Ketok ya. Nah, ini pajaknya ini kan mati 2018. Nilai pajaknya 680.000. Tapi ini progresif 3. Kalau tidak progresif paling 400-500.000 lah mobil ini. Tahun 70, warnanya merah. Ini FJ 40. Ini nomor mesin ini. Terus ini bahan bakarnya juga sudah solar. Jadi sudah istilahnya rubah mesinnya, dia tembus. Jadi solar tembus, diesel tembus jarene arek-arek gitu. Oke, tak nutup itu lagi ya. Jadi sekilas dari mesin, ini mesinnya sudah ganti punyanya Toyota Dina 14B kode mesinnya. Tapi sudah dikasih turbo. Jadi dia irit. Bismillah. Aduh. Nah, ini bukaan kap mesinnya gitu. Oke, sekarang kita ayo ke test drive ya. Ini apa yang nggak tak jelas memang ya. Wiper dia kalau model yang tua di atas. Jadi wipernya di atas yang untuk keluaran tua. Nah, wiper di atas. Yang lain-lain ya seperti itulah, nanti dijelaskan sambil jalan. Oke, ayo kita jalan. Start. Kalau mau start kendaraan jangan lupa bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini komponen AC-nya, tapi ya saya nggak begitu senang pakai AC mobil seperti ini. Pakai AC itu nggak enak. Nah, ini transmisinya, sebentar. Sini tuh. Ini kan aslinya kan dia kan ke kiri, depan tuh R 1 2 3. Dia aslinya 3 speed. Kalau ini kan mode untuk transfernya. Dia H4 sama low. Nah, tapi mobil ini kan transmisinya sudah gantian juga, karena kan mesinnya menyesuaikan mesin. Jadi ini satunya ke kanan naik, 2 ke sini, 3, 4. Jadi sudah 4 percepatan. Kalau aslinya dia cuma 3 percepatan. Nah, dia sudah power steering. Kalau aslinya belum power steering. Kalau Land Cruiser saya yang pickup kan teman-teman tahu, cek di review saya sebelumnya itu. Siap. Oke. Nah, itu tetangganya Pak. Jadi kalau Land Cruiser yang sebelum ini, sorry, saya ngomongnya kok kebalik. Land Cruiser yang sejenis ini dia memang tidak power steering, aslinya dia tidak power steering. Terus dashboard dia modelnya gini, dia tidak ada apa-apanya, jadi ini besi. Kalau bawa anak kecil seperti ini bahaya, kalau saman ngerem dadak. Kalau anak saman nggak siap nabrak ini bisa bocor loh. Jadi ini besi semua ini. Kalau yang 80 BJ itu sudah ada ada kayak dashboard gitu. Jadi ini asik mobil ini untuk dikendarai. Ini dipakai harian juga asik. Bawa mobil ini tuh nggak enak loh teman-teman, nggak enak, betul nggak enak. Naikannya ya biasa, terus bawaannya itu nyopir itu kita waspada banget karena mobil ini besar, jadi bahaya kalau nabrak pejalan kaki itu bahaya. Nabrak kendaraan depannya juga bahaya mobil ini, fatal. Apalagi mobil-mobil sekarang itu ketabrak mobil ini fatal, jadi bahaya. Tapi kita nyaman, makanya mobil ini kalau saya pakai harian di sekitar rumah, di perumahan gini nyaman dan nyaman banget.
Karena nyaman itu datangnya dari hati. Nah, jadi ngomongnya nyaman itu nyaman dari hati. Hati saya itu merasa bahwa ini wow, ini untuk yang mengerti saja ya, yang mengerti tentang FJ. Kalau kita bawa FJ ini bangganya ada. Kalau nggak enak pasti nggak enak lah, Jeep itu nggak enak. Tapi kita bangga bawa FJ itu. Jadi beda. Ini Pak monggo. Ini tak coba ke jalan situ ya, ke daerah. Ini kan tak ajak ke rumah saya. Nah, teman-teman biar tahu rumah saya yang di sini. Di Jengglong. Nah, ini setirnya itu kan power steeringnya gitu. Nah, ini nyaman banget loh. Dipakai jalan seperti ini PD. Nyaman itu karena PD. Sebetulnya ya nggak nyaman, tapi nyamannya karena PD. Coba di belakang itu, lihat di belakang itu. Penumpang yang belakang itu munclak manclik. Nah, seperti itu. Itu. Nah, depan seperti ini. Oke, itu dulu ya, teman-teman. Jadi interiornya biasa saja, tidak ada yang perlu saya jelaskan banyak-banyak, tidak ada fasilitas apapun. Untuk speedometer kendaraan saya ini off, jadi tidak berfungsi dengan semestinya. Oke, ayo kita ke tempat saya, nanti kita bikin kesimpulan di sana. Tadi kan kita sudah review mobil ini dan kita sudah melakukan test drive. Nah, jadi kesimpulan test drive tadi ya nyaman karena saya senang. Jadi di hati itu lebih kepada rasa pede itu. Tapi kalau jujur-jujuran ya nggak nyaman. Jadi teman-teman yang mau beli hardtop itu, satu, persiapkan hunting Anda, siapkan uang Anda karena mobil ini sudah tidak murah, dan tentukan Anda mau cari yang, jadi kalau cari yang rare original nanti budgetnya akan tinggi itu nanti. Itu bisa tinggi pokoknya sekarang, harganya itu sangat tinggi mobil ini. Jadi intinya mobil ini kondisinya biasa, ini yang kondisi yang banyak di masyarakat, tapi harganya juga sekarang sudah tinggi, apalagi ini yang hatchback gitu. Mobil ini juga saya jual, jadi ini juga sarana untuk edukasi, juga promosi. Kalau lebih detail nanti kurang lebih bisa ditanyakan di WA saya, di WA itu ada, di WA admin saya itu ada di di deskripsi. Aku. Jadi WA saya itu ada di deskripsi. Jadi di bawah nanti bisa dicek di deskripsi saya, nanti ada. Nanti teman bisa melakukan komunikasi dengan intent di WA tersebut. Nah, ini kurang lebihnya apa yang dapat saya sampaikan tentang hardtop ya seperti tadi itu. Nanti teman-teman para ahli, para suhu hardtop, saya mohon bisa menambahi jika saya kurang. Nah, nggak apa-apa, nanti ditambahi di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi, jika salah bisa membuka pintu maaf buat Anda. Saya juga minta maaf kurang lebihnya. Jangan pernah melupakan Tuhan Anda, itu. Berarti tetap terlalu beribadah. Ini pesan saya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.